Cara pengendalian hama dan penyakit tanaman kacang kapri, kacang ercis, kacang polong. Dalam melakukan budidaya kapri pastilah akan ada kendala yang dialami seperti penyerangan hama dan penyakit terhadap tanaman kacang kapri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hama dan penyakit yang menyerang tanaman kacang kapri beserta dengan pengendaliannya. Berikut adalah penjelasannya secara lengkap. Hama. 1. Ulat jengkal. A. Ciri-ciri hama. Ulat Crideixis chalcites eisper, disebut juga ulat jengkal atau ulat lompat. Tubuh ulat berwarna hijau dengan garis berwarna cerah pada sisinya. B. Gejala serangan. Serangan ulat jengkal meninggalkan tanda yang berupa bekas gigitan. Fase ulat berlangsung sekitar 11-13 hari, dan kemudian menjadi pupa. Pupa yang berada di dalam tanah atau di bawah daun diliputi oleh benang halus berwarna putih. Setelah 7 hari, dari pupa keluar ngengat yang berwarna coklat di tepi daun muda, yang makin lama makin ke tengah, hingga akhirnya hanya tersisa tulang daunnya. Hama dapat pula menyerang bagian yang lunak, misalnya ujung tanaman atau buah muda. C. Pengendalian. Ulat jengkal dapat dikendalikan dengan cara sebagai berikut. Pengendalian secara biologis dilakukan dengan melepas musuh alaminya, yaitu Aphanteles sep dan Listomastic sep. Pemberantasan secara kimiawi dilakukan menggunakan insektisida yang sesuai dengan dosis yang dianjurkan. 2. Ulat tanah. A. Ciri-ciri hama. Ulat tanah atau Agrotis ypsilon-Q, yang memiliki panjang tubuh sekitar 3,5 cm ini, memiliki punggung yang berwarna coklat tua sampai kehitaman, dengan bagian perut yang berwarna lebih muda. Pada punggung terdapat garis coklat dan tonjolan berwarna muda. Ulat kemudian berubah menjadi pupa yang berwarna coklat tua atau coklat muda. Setelah 5-6 hari, dari pupa keluar ngengat dengan ukuran sekitar 15 mm. Sayap muka ngengat berwarna coklat kelabu dan di bagian tengahnya terdapat tonjolan berbentuk ginjal. B. Gejala serangan. Ulat tanah menyerang tanaman yang berumur sekitar 1-30 hari. Pada tanaman yang diserang, terdapat bekas keratan dan potongan-potongan seperti bekas ditarik-tarik. C. Pengendalian. Ulat tanah yang menyerang dapat dikendalikan dengan cara sebagai berikut. Dilakukan pergiliran tanaman dengan tanaman yang tidak disukai hama, misalnya ubi kayu. Pada waktu membuka lahan, tanaman lama dibakar dan lahan digenangi air, melepaskan musuh alaminya berupa telur dan ulat Aphanteles rufisius Hall, Tritaxis braveri, Demei, Botrytis sep, Metarhizium sep, dan Cuposera varia F. Pemberantasan mekanis dilakukan dengan pengambilan telur dan penangkapan ulatnya. Pemberantasan secara kimia dilakukan dengan penyemprotan insektisida yang sesuai dengan anjuran. 4. Lalat kapri. A. Ciri-ciri hama. Larva lalat kapri atau Phytomyza horticola May, aktif menyerang tanaman kapri. Siklus hidup lalat kapri berlangsung selama sekitar 20 hari. B. Gejala serangan. Larva lalat kapri meninggalkan bekas gigitan pada bagian hijau daun, yang semakin lama semakin meluas, hingga akhirnya, helaian daun habis dan hanya meninggalkan selaput tipis di permukaannya. C. Pengendalian.
Lalat kapri yang menyerang dapat dikendalikan dengan cara sebagai berikut. Pencegahan serangan dilakukan dengan pergiliran tanaman sehingga dapat memutus siklus hidup hama tersebut. Pengendalian secara kimia dilakukan dengan insektisida yang sesuai dengan anjuran. 5. Ulat polong. A. Ciri-ciri hama. Ulat penggerek polong, Etiella zinkenella T., yang berkepala hitam ini mula-mula memiliki tubuh yang berwarna hijau pucat, kemudian menjadi kemerahan. Tubuh ulat polong berbentuk silindris dengan panjang sekitar 15 mm. B. Gejala serangan. Serangan ulat penggerek polong menyebabkan permukaan polong tampak diselubungi benang-benang putih yang apabila disingkap, akan nampak larva hama di dalamnya. Pada kulit polong yang terserang nampak adanya titik hitam atau coklat tua bekas tempat masuknya hama. C. Pengendalian. Ulat penggerek polong yang menyerang dapat dikendalikan dengan cara sebagai berikut. Penanaman dilakukan serempak atau dengan selisih waktu kurang dari 30 hari. Dilakukan pergiliran tanaman dengan tanaman selain kacang-kacangan. Digunakan obor untuk menarik perhatian mengat, sehingga apabila mengat mendekat akan mati terbakar. Pemberantasan secara kimia menggunakan insektisida dengan dosis sesuai anjuran. 6. Ulat grayak. A. Ciri-ciri hama. Ulat grayak atau Spodoptera exigua yang memiliki tubuh dengan panjang 2,5 cm ini mula-mula berwarna hijau, kemudian berubah menjadi coklat tua dengan garis putih. B. Gejala serangan. Serangan ulat grayak menyebabkan daun tanaman menjadi layu dan bebercak putih panjang. Ujung daun biasanya tampak terpotong-potong. Daun menjadi tembus pandang karena yang tersisa hanyalah kulit ari pada permukaan daun saja. C. Pengendalian. Ulat grayak yang menyerang dapat dikendalikan dengan cara sebagai berikut. Pengaturan rotasi tanaman dengan tanaman yang tidak diserang oleh hama ini. Pemberantasan secara kimia dilakukan dengan penyemprotan insektisida dengan dosis sesuai anjuran. 7. Tungau merah. A. Ciri-ciri hama. Tungau merah, Tetranychus cinnabarius boys, T. bimaculatus Harf, dan T. cucurbicacearum, memiliki tubuh yang berwarna merah kecoklatan dan terdapat beberapa bercak hitam. Tungau jantan berwarna hijau kekuningan. Tungau merah ini banyak menyerang tanaman kacang-kacangan pada musim kemarau. B. Gejala serangan. Pada awalnya, serangan tungau merah menyebabkan timbulnya bercak kuning pada daun tua. Kemudian bercak makin meluas dan seluruh daun menjadi kering. Akhirnya, warna daun menjadi merah karat. Pada permukaan bawah daun terdapat anyaman benang halus yang menjadi tempat tinggal hama. Daun menjadi kering dan gugur. Serangan tungau merah juga dapat terjadi pada daun muda. C. Pengendalian. Tungau merah yang menyerang dapat dikendalikan dengan cara sebagai berikut. Daun yang terserang dibuang, dan hama yang ada ditangkap. Pemberantasan secara biologis dilakukan dengan predator tungau yaitu Phytoceulus persimilis, Scolothrips maculatus, Stetorus givifrons, dan P. macrophylis. Pemberantasan secara kimia dilakukan dengan penyemprotan insektisida dengan dosis sesuai anjuran. 8. Nematoda bintil akar. A. Ciri-ciri hama. Nematoda bintil akar menyerang tanaman dalam fase larva, larva Meloidogyne sep.
berbentuk cacing dengan panjang tubuh 0,3 mm 0,5 mm. Di dalam akar, larva mengisap cairan dan mengeluarkan cairan pencernaan yang mengakibatkan sel-sel pada bagian akar membengkak. B. Gejala serangan. Serangan larva nematoda bintil akar menyebabkan adanya benjolan pada akar tanaman, sehingga pertumbuhannya menjadi tidak normal dan kerdil. Pada serangan yang berat, benjolan menjadi banyak, membesar, dan akhirnya membusuk. C. Pengendalian. Nematoda bintil akar yang menyerang dapat dikendalikan dengan cara sebagai berikut. Pencegahan hama dilakukan dengan pergiliran tanaman. Pemberantasan secara kimia dilakukan dengan penaburan furadan di sekitar tanaman sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Penyakit. 1. Bercak daun. A. Penyebab penyakit. Penyakit bercak daun disebabkan oleh cendawan Ascophyta piscilit. Badan buah cendawan berupa piknidium yang berbentuk bulat, berwarna coklat dengan diameter 100 × 200 mikrometer. B. Gejala serangan. Serangan penyakit bercak daun ditandai dengan adanya bercak ungu yang kecil dan tidak teratur pada permukaan daun, bercak makin meluas dengan bentuk hampir bulat, serta terdapat lingkaran-lingkaran konsentris. Serangan yang berat menyebabkan daun menjadi keriput dan mengering. Gejala ini dapat pula terjadi pada batang dan polong kapri. Pada batang, terdapat bercak berbentuk memanjang dan berwarna kehitaman. Pada polong, bercak berbentuk bulat kecil-kecil dan mengendap. Di atas bercak tersebut terdapat titik-titik hitam. C. Pengendalian. Penyakit bercak daun dapat dikendalikan dengan cara sebagai berikut. Pemilihan benih yang benar-benar baik dan sehat. Pembakaran sisa-sisa tanaman yang sakit. Apabila terjadi serangan yang cukup berat, sebaiknya dilakukan penanaman lahan dengan tanaman lain selama 3 tahun. 2. Busuk polong. A. Penyebab penyakit. Penyakit busuk polong disebabkan oleh cendawan Botrytis cinerea. Cendawan ini mempunyai konidium hyalin dan berdinding tipis. B. Gejala serangan. Serangan penyakit busuk polong menyebabkan pada bagian dalam polong kapri terdapat bulu-bulu halus berwarna kelabu yang merupakan konidium cendawan. Biji menjadi tidak normal dan membusuk. Gejala tersebut dapat pula terjadi pada permukaan batang. C. Pengendalian. Pengendalian penyakit busuk polong dapat dikendalikan dengan cara berikut. Pengawasan agar kondisi kebun jangan becek atau terlalu lembab. Pemetikan dan pembakaran polong yang tampak terserang. Pengendalian secara kimia dilakukan dengan penyemprotan fungisida yang sesuai dengan anjuran. 3. Embun tepung. A. Penyebab penyakit. Penyakit embun tepung disebabkan oleh cendawan Erysife polygoni. Cendawan ini membentuk miselium berwarna putih dengan konidium tunggal yang berbentuk tabung dan bulat telur. B. Gejala serangan. Serangan penyakit embun tepung pada awalnya menimbulkan bercak-bercak putih pada bagian bawah daun. Bercak-bercak tersebut makin lama makin meluas, sehingga kemudian daun layu dan rontok. Pada serangan yang berat, bercak dapat mencapai batang dan polong. Serangan biasanya terjadi pada cuaca yang kering. C. Pengendalian. Penyakit embun tepung dapat dikendalikan dengan cara berikut. Penggunaan benih yang tahan terhadap penyakit ini. Pencabutan dan pembakaran tanaman yang terserang.
Pengendalian secara kimia dilakukan dengan penyemprotan fungisida yang dilengkapi dengan bahan aktif karbendazim. 4. Layu sklerotium. A. Penyebab penyakit. Penyakit layu sklerotium disebabkan oleh cendawan Sclerotium rolfesi yang disebut juga Corticium rolfesi, Curzi. Miseliumnya berupa benang-benang putih yang kemudian membentuk sklerotium berwarna putih, dan yang akhirnya menjadi coklat. Sklerotium ini mudah sekali lepas dan terangkut oleh air sehingga menyebar ke tanaman lain. B. Gejala serangan. Penyakit layu sklerotium menyebabkan pada pangkal batang terdapat benang-benang putih menyerupai bulu. Benang-benang tersebut berubah bentuk menjadi butir-butir bulat atau jorong yang berwarna coklat. Serangan yang berat menyebabkan tanaman layu menguning dan akhirnya pangkal batang membusuk. Serangan pada buah dapat menyebabkan busuk buah. C. Pengendalian. Penyakit layu sklerotium dapat dikendalikan dengan cara berikut. Pencabutan dan pembakaran tanaman yang terserang. Pencegahan dilakukan dengan pengaturan jarak tanam dan penjagaan drainase agar tetap baik. 5. Layu fusarium. A. Penyebab penyakit. Penyakit layu fusarium disebabkan oleh cendawan Fusarium oxysporum F. Passeoli. Miseliumnya berupa benang berwarna putih. Cendawan ini hidup di dalam tanah dan menginfeksi akar. B. Gejala serangan. Serangan penyakit layu fusarium menyebabkan tulang daun menguning, kemudian menjalar ke tangkai daun, dan akhirnya daun layu. Tanaman yang mampu bertahan, akan menghasilkan sedikit buah dan berukuran kecil. Penampang batang apabila diiris akan menampakkan adanya cincin coklat pada berkas pembuluhnya. C. Pengendalian. Penyakit layu fusarium dapat dikendalikan dengan cara berikut. Pemilihan dan penggunaan benih yang tahan terhadap serangan penyakit ini. Pemusnahan tanaman yang terserang. Penyiraman dengan fungisida ke tanah bekas tanaman yang terserang. 6. Penyakit embun tepung. A. Penyebab penyakit. Penyakit embun tepung disebabkan oleh cendawan Erysife polygoni. Penyakit tersebar melalui spora dan menyerang saat udara panas. B. Gejala serangan. Serangan penyakit embun tepung akan menyebabkan daun, batang, bunga, dan buah berwarna putih keabuan seperti beludru. Pada polong terdapat tepung berwarna coklat suram. C. Pengendalian. Penyakit embun tepung dapat dikendalikan dengan cara berikut. Pemotongan dan pembakaran bagian tanaman yang terserang. Penyemprotan fungisida yang sesuai dengan anjuran. Penghembusan dengan tepung belerang.